Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2, Prodi Aquacultur Universitas Tidar. Kami akan menjelaskan mengenai ekosistem pesisir. Kelompok kami terdiri dari saya dengan NPM terakhir 043, Faizal Rizky 056, Imtina Najla 034, dan Indah Oktaviani 033. Ekonomi pesisir. Pesisir merupakan bentang alam berupa sebidang lahan yang tidak lebar dan membentang ratusan kilometer dari garis pantai ke arah pedalaman. Pesisir mempunyai garis yang berhimpit dengan garis pantai jika terjadi gelombang yang tinggi. Wilayah pesisir merupakan zona penting karena pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria. Wilayah estuaria merupakan pesisir semi tertutup, semi-closed coastal, dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka open sea dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Pada wilayah tersebut terjadi percampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga air menjadi payau. Wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis karena selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologis. Bercampurnya massa air laut dengan air tawar menjadikan wilayah estuaria memiliki keunikan sendiri, yaitu dengan terbentuknya air payau dan salinitas yang berfluktuasi. Peran estuaria adalah sebagai sumber zat hara memiliki komposisi tumbuhan yang beragam sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung sepanjang tahun, serta sebagai tempat terjadinya fluktuasi permukaan air akibat pasang surut. Wilayah estuaria merupakan habitat yang penting bagi sejumlah besar ikan dan udang untuk memijah dan membesarkan anak-anaknya. Wilayah ini dapat dianggap sebagai wilayah perairan peralihan atau ekoton antara habitat air tawar dengan habitat air laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan karakter lokasinya serta morfologisnya yang landai. Berdasarkan pola percampuran air laut, estuaria dapat dibagi menjadi 3, yaitu estuaria berstratifikasi sempurna atau salt wedge estuary, yang kedua estuari campuran sempurna vertikal well mixed estuaries, yang ketiga estuaria bersertifikasi parsial atau moderately stratified estuary. Berdasarkan geomorfologinya, estuaria dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama estuaria daratan pesisir atau coastal plain estuary, yang kedua estuaria tektonik, yang ketiga gobah atau teluk semi tertutup, yang keempat adalah fjord atau teluk sempit atau inlet. Padang lamun. Lamun atau sigris adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan monokotil yang mempunyai akar, rizoma, daun, bunga, dan buah, sama seperti halnya tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Lamun senantiasa membantu gamparan permadani di laut yang dapat terdiri dari satu spesies atau lebih dari satu spesies, yang selanjutnya disebut padang lamun. Manfaat padang lamun. Yang pertama adalah sebagai tempat kegiatan marikultur berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram. Yang kedua, sebagai rekreasi atau pariwisata. Yang ketiga, untuk pendidikan dan penelitian. Dan yang keempat, sebagai sumber pupuk hijau. Selanjutnya, fungsi padang lamun. Yang pertama, sebagai peredam arus dan gelombang. Yang kedua, lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut, seperti ikan dan non-ikan. Yang ketiga, komunitas lamun memberikan habitat penting dan perlindungan untuk sejumlah spesies hewan. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas
yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Pada dasarnya, terumbu terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu atau karang hermatipik dari filum Cnidaria ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat. Faktor-faktor fisik lingkungan yang berperan dalam perkembangan terumbu. 1. Suhu air lebih dari 18 derajat Celcius. Tapi, bagi perkembangan yang optimal diperlukan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 23-25 derajat Celcius dengan suhu maksimal yang masih dapat ditolerir berkisar antara 36-40 derajat Celcius. 2. Kedalaman perairan kurang dari 50 meter dengan kedalaman bagi perkembangan optimal pada 25 meter atau kurang. 3. Salinitas air yang konstan berkisar antara 30-36%. 4. Perairan yang cerah, bergelombang besar dan bebas dari sedimen. Komposisi biota terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi beragam biota, antara lain beragam avertebrata atau hewan tak bertulang, terutama karang batu, krustasea, siput dan kerang-kerangan, echinodermata seperti bulu babi, anemon laut, teripang, bintang laut, dan leli laut. Ada juga beragam ikan, 50-70% ikan karnivora oportunistik, 15% ikan herbivora, dan sisanya omnivora. Ada juga jenis reptil, pada umumnya ular laut dan penyu laut, dan juga ada ganggang maupun rumput laut seperti algae koralin, algae hijau berkapur, dan sejenisnya. Adapun fungsi dan manfaat dari terumbu karang yaitu 1. Sebagai pelindung pantai dari hembasan ombak dan arus kuat laut. 2. Sebagai habitat biota terumbu karang. 3. Sebagai tempat asuhan dan pembesaran biota terumbu karang. 4. Sebagai tempat pemijahan biota terumbu karang. 5. Sebagai tempat mencari makanan biota terumbu karang. 6. Sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias. 7. Sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur. 8. Sebagai bahan perhiasan dan bahan baku farmasi. Selanjutnya adalah ekosistem hutan mangrove. Menurut Food and Agriculture Organization, hutan mangrove adalah komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut dengan kondisi habitat tanah berlumpur, berpasir, atau lumpur berpasir. Ekosistem tersebut merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan subtropis. Terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang. Zona umum mangrove dibedakan menjadi 4, yaitu mangrove terbuka, mangrove tengah, mangrove payau, dan mangrove daratan. Beberapa faktor-faktor fisik mangrove antara lain fisiografi pantai, pasang, gelombang dan arus, hara. Ekosistem mangrove memiliki lingkungan yang sangat kompleks sehingga diperlukan beberapa adaptasi, baik morfologi, fisiologi maupun reproduksi terhadap kondisi tersebut. Beberapa adaptasi yang dilakukan terutama untuk beberapa aspek yaitu bertahan dengan konsentrasi garam yang tinggi, pemeliharaan air desalinasi, spesialisasi akar, reproduktif, dan respon terhadap cahaya. Beberapa manfaat hutan mangrove yaitu mencegah erosi pantai, mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara, dapat digunakan sebagai kayu bakar, dan menjaga iklim serta cuaca. Berikut beberapa jurnal yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas terkait materi ekosistem pesisir. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.